Sana, apa benda ni weh? Bagi kawan-kawan yang tak tahu, Manchester United telah kalah kepada Asian All-Stars. Macam mana? Positif ada beberapa. Okey, yang untuk saya pemain nombor 42, Seko Kone itu kelas. Jack Morehouse, pemain muda, kelas. Shea Lacey, ini juga kelas. Yang lain tu kan, aku tak tahulah dia orang tengah mood cuti ke apa, tetapi terutamanya pemain-pemain senior, pendapat saya, pemain-pemain senior tidak menunjukkan dia punya keinginan untuk bermain dengan baik. Kita cakap lah cara terbaik. Keinginan untuk main tak ada, dipecahkan kepada 3 babak lah. Yang pertama, permulaan game, abang merasa permainan sangat defensif menggunakan 2 nombor 6. Kalau meneruskan permainan macam tu dengan Casemiro dan Ugarte, itu untuk saya yang paling bagus ialah seri. Lebih-lebih lagi apabila seorang yang kat depan tu tak begitu menyelap. Babak kedua, apabila pertukaran dibuat dalam separuh masa pertama, masuk Seko Kone, masuk Shea Lacey tu, itulah yang kita nampak sesuatu. Kalau nak cakap memberi saya harapan, Seko Kone itu kan seorang midfielder yang boleh mengawal tempo permainan dengan laju, menggerakkan bola dengan laju, dan boleh juga ada visi yang bagus, football IQ yang tinggi. Ini antara positif dia babak kedua. Untuk babak ketiga, hancur babe midfield kita bro. Bruno terpaksa turun kawasan dalam bro. Toby Collier tu mungkin cuaca panas sangat, dia tak biasa lah. Midfield kita hancur. Kita punya barisan defense dengan Johnny Evans lambat. Itulah cara Asian All-Stars menjaringkan gol. Kat sebelah kiri, left centre back itu pemain muda yang kurang pengalaman. Fredrickson main kat sebelah kanan, yang kita bolos gol kat sebelah kiri. So untuk game Asian All-Stars ini, Ruben Emery memerlukan banyak bantuan lah. Dan inilah sebabnya kenapa kita memerlukan Matthias Cunha, kenapa kita memerlukan pemain seperti Brian Mbeumo, dan juga pemain seperti Ederson. Inilah masalah dia. Tapi apa-apa pun, nak cakap enjoy, okey lah. 72,000 fans yang keluar, kita nampak Mexican Wave, kita nampak orang main dengan lampu-lampu semua tu. Mantap dan hebat lah daripada segi itu. Apa benda ni weh? MU dah menang lawan dengan Aston Villa. So kali ini kalah lah kot. Jangankan Piala Eropah, Piala Europa, Piala Maybank pun tak boleh nak menang. Gol pun tak ada weh. Gol pun tak ada. Peminat-peminat MU yang datang stadium tu tak dapat nak celebrate pun gol sebab langsung tak ada. Kau bayangkan mungkin orang-orang Malaysia yang duduk KL, Klang Valley, aku faham lah kalau nak pergi stadium kan. Yelah, dekat je kan. Kau bayangkan orang daripada Kedah ke, daripada Kelantan ke, semata-mata bayar tiket bas nak tengok MU main. Kot-kot lah ada 1 gol ke 2 gol. Apa pun tak ada. Kalau orang duduk Malaysia okey lagi. Tadi aku tengok petang tadi, ada yang datang daripada Indonesia, ada yang datang daripada Myanmar. Konon-kononnya nak tengok lah dia orang punya kelab favourite dia orang ni. Aduh, so tak ada piala lah. Musim ni langsung tak ada piala lah. Piala Maybank ke, Piala Asian All-Star ke, memang langsung tak ada lah. Weh, korang kena faham, Asian All-Star ni dia orang baru buat je. Ini bukan tim yang dah lama training ke apa, main sama-sama chemistry ke apa. Tidak, dia orang ni main ambil-ambil je. Itu pun dah banyak tau player reject. Ada player Malaysia reject, ada player Indonesia reject. Tak nak main lah masuk dalam Asian All-Star ni. Kira budak-budak Asian All-Star ni bukan lengkap pun, bukan yang crop of the crop. Kalau tak, kita dah nampak dah Arif Aiman ke apa kan. Tak ada, ni budak-budak tim B weh. Itu pun kalah. Dah, okey. Aku rasa Manchester United, peminat-peminat Manchester United patut bersyukur. Sebab apa? Ini last time aku gelak. Lepas ni nak kena tunggu 3 bulan untuk aku gelakkan balik MU. 3 bulan ni korang punya hidup lebih tenang, tak ada dah nak masuk gua sebab korang dah boleh jalan-jalan. MU dah tak main dah. Bergembiralah sebab korang tak payah dah nak tengok game MU. Itu saja guys, macam biasa. Yang nak support Wibro boleh tekan butang follow dekat sini. La ilaha illallah, la ilaha la ilaha illallah. Lawan ASEAN All Star kalah
Sumpah ya, gue mau tanya, emang kalian masih pada nonton ini tim? Ya Allah. Gue nonton aja mau muntah liatnya, mau muntah, pusing, sakit mata gue liatnya. Ini ya, kalau ada tim dicampur, dioplos ya, Vietnam, Myanmar, Timur Leste dioplos, menang lawan MU, sumpah menang. Dibobol pemain Myanmar. Lu tahu itu kalau di Mobile Legend bot ya, Hanabi Gotland, Hanabi XP, Hanabi Mid, bobol gawang MU bos. La ilah. Buat kalian ya, user game gak ada pintu, farmingnya kesini ya guys ya. Semua ada di sana. Naruto naik motor ada, Kurama naik jet ada, Sasuke naik pesawat ada, Sakura banting pohon ada ya. Cari aja ke sini. Ini adalah pemain yang cetak gol lawan MU, yaitu Mau Luin, pemain Myanmar. Pemain Myanmar. Ya, mainnya juga di Liga Thailand. 21 pertandingan 2 gol, 1 assist. 21 pertandingan 2 gol. Memang posisinya itu sebagai winger ya, atau ya winger kanan ya. Kalau gue lihat di statistik, ya di Liga Thailand 21 pertandingan aja dia cuma cetak 2 gol. Non MU 1 gol 1 pertandingan. Masih kalian bilang ini tim besar MU? Masih kalian bilang tim kalian ini bisa juara? Masih. Maybank aja kalian nggak bisa juara loh, Maybank Cup. Maybank Cup, bayangin. Jangankan Europa League, Champions League, Maybank Cup gak juara kalian. Open your eyes, open your mind. Manchester United kalah sama ASEAN All-Star yang pemainnya rata-rata bermain di klub Asia. Lantas bagaimana jika Manchester United melawan timnas Indonesia yang para pemainnya ini kebanyakan bermain di Eropa? Yaps, full time tim ASEAN All-Star berhasil mengalahkan Manchester United dengan skor akhir 1-0. Dan akibat kekalahan ini, Manchester United musim ini tidak mendapatkan satu pun piala dari semua turnamen. Waduh, ini Manchester United benar-benar kacau. Bagaimana bisa tim Manchester United yang bermain di Liga Inggris kalah dengan tim ASEAN All-Star yang baru saja dibentuk, yang notabene-nya para pemainnya itu comot-comotan. Tapi kita patut apresiasi penampilan pemain Indonesia, yaitu Kakang Rudianto dan Malik Rizaldi. Apalagi Kakang nih, itu berhasil mengantongi Garnacho. Benar-benar penampilan yang luar biasa. Dan Malik Rizaldi pun tampil cukup baik dalam pertandingan malam ini. So, jadi gimana menurut kalian? Haruskah timnas Indonesia bertanding uji coba melawan Manchester United? Iya, astagfirullah. Ini si Kakak gak sopan banget. Aduh, kenapa harus minta fotonya sama si Amorin? Ini dari mukanya aja mau karung sih. ini gak tega banget lihat muka Amorin. udah ini. So let me get this straight. We can't win in England in the Premier League. Yep. We can't win in Europe in Europa League. Yep. And now we can't even win in Asia in some random pre-season games 3 days after the season's finished. Do you not get tired of losing? Kalian beneran bilang ke gua, tim yang bermain di Premier League, liga terbaik yang ada dari seluruh dunia, tim yang sama yang bermain di final Europa League, kalah sama ASEAN All-Star, di mana Manchester United datang ke Malaysia dengan skuad sebanyak ini, dengan pemain penting semua isinya, hanya untuk kalah sama pemain Asia. Karena kalian bisa lihat sendiri nama siapa aja yang dibawa ke Malaysia hanya untuk dikalahkan sama pemain Asia. Dimana kalian beneran bilang ke gue, tim yang punya Casemiro, Bruno Fernandes, Onana, dan masih banyak pemain kelas Eropa kalah sama tim yang latihan cuma 2 hari? Ini gimana maksudnya? Ini gimana caranya? Ini puncaknya Astagfirullah United. Kurang lebih sampai sini beneran membuktikan pemain yang bermain di klub paling terkutuk yang ada di Inggris pasti bakal sukses di klub selanjutnya. Karena coba kalian bayangin, ASEAN All-Star beneran ngajarin Amorim cara pakai formasi 3-4-3 dengan benar. Meskipun kurang lebih masuk akal, ASEAN All-Star bisa dibilang tim yang sangat curang karena mereka punya yang namanya Sergio Aguero. Coba kalian bayangin, Matheus Cunha baru aja bergabung secara resmi untuk Manchester United di musim depan nanti. Dan Matheus Cunha melihat timnya sendiri di musim depan kalah sama pemain Asia.
Ruben Amorim itu mainin Onana, Maguire, Dalot, Ugarte, Casemiro, Maino, Højlund melawan ASEAN All Star. Dan dari 96 menit pertandingan berjalan, mereka kalah 1-0 dengan 3 shots on target. Bahkan kalian bilang ke gua, Kakang itu memenangkan trofi lebih banyak di musim ini daripada Astagfirullah United. Dimana di pertandingan semalam, ini merupakan kedua kalinya Garnacho dikantongin secara langsung di atas lapangan hijau sama pemain Indonesia. Bahkan pencetak golnya itu namanya Maung. Ini macan dari mana yang tiba-tiba bisa ngehancurin Astagfirullah United? Gue beneran gak ngerti gimana caranya Manchester United merubah identitas klubnya dari klub terbesar di Inggris menjadi klub terburuk di Inggris, di mana mereka kalah sama 11 pemain Asia yang latihannya itu cuma 2 hari. Gak masuk akal sama sekali. Tapi kalau menurut lo gimana? ASEAN All Star versus MU, Setan Merah kalah 0-1. Bertanding di Stadion Bukit Jalil Kuala Lumpur, Manchester United tumbang melawan ASEAN All Star. Padahal pemain ASEAN All Star ini tidak ada yang star-starnya ya guys. Kemenangan 1-0 ASEAN All Star ini dicetak oleh pemain Myanmar ya guys. Gol sematawayang Maung Luin antar ASEAN All Star kalahkan Manchester United. Pemain Myanmar yang pernah bermain di Borneo FC ini mencetak gol melawan MU ya guys. Setelah terjadinya gol ini, ASEAN All Star parkir tank ya guys. Tadi malam pemain timnas Indonesia ikut serta membela ASEAN All Star, yaitu Malik Rizaldi dan Kakang Rudianto ya guys. Kakang Rudianto tampil luar biasa malam ini. Dia mengantongi Garnacho. MU kayaknya memang harus berbenah musim depan ya guys. Gimana menurut kalian?